Kita lanjut ke soal nomor 11. Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Pembahasannya, cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea kedua, yaitu terwujudnya negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi jawaban untuk nomor 11 B, alinea kedua. Kita lanjut ke soal nomor 12. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Pembahasannya, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi jawaban untuk soal ini D, alinea keempat. Kita lanjut ke soal nomor 13. Para atlet menjuari Olimpiade Tokyo tahun 2020 ikut serta mendirikan sekolah di Indonesia. Hal tersebut melampaui wewenangnya sebagai seorang atlet, karena telah ikut peduli mengenai pendidikan. Tindakan yang ditunjukkan oleh para atlet tersebut mencerminkan pengimplementasian sikap A. Nasionalisme, B. Kaupinisme, C. Patriotisme, D. Animisme, E. Etnosentrisme. Pembahasannya, tindakan yang ditunjukkan oleh para atlet tersebut mencerminkan pengimplementasian sikap patriotisme, di mana patriotisme memiliki arti sikap rela berkorban untuk membela bangsa dan negara, dan gangguan dalam negeri maupun gangguan dari luar. Para atlet tersebut memiliki rasa rela berkorban yang besar meskipun bukan sesuai dengan bidangnya, tetapi mereka peduli dengan pendidikan di Indonesia. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 C. Patriotisme. Kita lanjut ke soal nomor 14. Suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya adalah keempat unsur yang melandasi lahirnya faktor pembentuk identitas nasional. Perlu kita ketahui bahwa identitas nasional bangsa tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi dibentuk. Pembentukan tidak terjadi natural, namun produk kesepakatan di bawah ini beberapa faktor pembentuk identitas nasional, kecuali A. Primordialisme, B. Praktik keagamaan, C. Pemimpin bangsa, D. Sejarah bangsa, E. Etnosentrisme. Pembahasannya, faktor pembentuk identitas nasional antara lain A. Primordialisme, yaitu sikap kecintaan pada identitas berdasarkan golongan, kesamaan etnis, atau suku. Biasanya didasarkan pula oleh sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang identik dengan adanya hubungan darah antar anggotanya. B. Praktik keagamaan, yaitu ritual yang didasarkan pada keyakinan individu dan praktik secara kolektif. Unsur keimanan berkontribusi penting pada motivasi untuk berpartisipasi pada ritual yang dijalani secara kolektif berdasarkan sistem keyakinan yang sama. C. Pemimpin bangsa, yaitu figur atau tokoh karismatik yang menjadi kebanggaan rakyat. D. Sejarah bangsa, yaitu narasi masa lalu suatu bangsa yang membentuk memori kolektif masyarakat yang hidup di zaman kekinian. Kesamaan asal-usul atau nenek moyang juga bagian dari sejarah yang dapat membentuk solidaritas dan identitas kolektif. Jadi yang tidak termasuk faktor pembentuk identitas nasional adalah E. Etnosentrisme. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Sebagai masyarakat Indonesia, seharusnya kita tetap berlaku adil terhadap sesama tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Pernyataan tersebut merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Pembahasannya, masyarakat Indonesia seharusnya tetap
berlaku adil terhadap sesama tanpa membedakan agama, ras, suku, adat, dan budaya. Pernyataan tersebut merupakan bentuk pengamalan sila Pancasila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 itu B, sila kedua. Selanjutnya, soal nomor 16, nilai Pancasila harus dapat mengikuti segala bentuk perubahan dan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut menunjukkan wujud nilai Pancasila dari dimensi A. Idealitas, B. Fleksibilitas, C. Kualitas, D. Kuantitas, E. Realitas. Pembahasannya, nilai Pancasila harus dapat mengikuti segala bentuk perubahan dan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai hakiki yang terkandung di Pancasila. Oleh karena itu, nilai Pancasila harus tetap faktual, relevan, dan fungsional. Dalam mengikuti perkembangan zaman, hal tersebut merupakan wujud nilai Pancasila dari dimensi fleksibilitas. Jadi jawaban untuk soal nomor 16 B, fleksibilitas. Oke sahabat semua, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Apabila kawan-kawan menginginkan link ini, mohon bersabar karena ketika selesai materi-materinya kita bahas, maka nanti linknya akan kita bagikan di video yang lainnya. Apabila dirasa video ini bermanfaat untuk sahabat semua, mohon bantuannya untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton, salam sukses dan bahagia.